Assalamualaikum, good morning everyone. How are you? I hope all of you in a good condition. Miss harap semuanya keadaannya sehat, tetap semangat walaupun ya lagi-lagi dan lagi kondisinya masih pandemi COVID-19. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Mutiara membaca buku yang diberikan ayahnya. Perhatikan buku sampulnya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang tadi Miss bacakan itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu ada 5. Nah, Pancasila ini ya ada simbol-simbolnya juga ya. Contoh nomor 1 nih. Sila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa itu diwakili oleh simbol bintang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu diwakili oleh simbol rantai. Kalau yang 3, persatuan Indonesia itu diwakili oleh simbol pohon beringin. Nah, kalau yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu diwakili oleh simbol kepala banteng. Yang 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diwakili oleh simbol apa coba nih yang terakhir? Ya, padi dan kapas. Pasti kalian masih sulit ya untuk menghafal gitu loh, untuk menghafal antara silanya dan simbolnya gitu ya. Nah, Miss punya nyanyian supaya bisa lebih cepat lagi nanti menghafal antara Pancasilanya dan simbol silanya. Oke? Perhatikan ya. Nah, caranya ini jadi Miss akan menyanyi ya sesuai dengan urutan dari sila pertama sampai kelima dengan simbol silanya. Oke, perhatikan ya. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, itu nyanyian yang bisa kalian nyanyiin. Kalau kalian suka lupa-lupa nih, aduh sila ke-1 simbolnya apa, sila kedua simbolnya apa. Nah, itu lagu bisa kalian nyanyiin, jadi supaya nggak lupa. Nah, coba nih lihat di sini nih ya. Yang keempat kan simbol kepala banteng ya. 5 juga simbolnya padi dan kapas. Oke. Nah, yang bawahnya ini ada tabel ya, ada kotak. Jadi nanti tugas kalian adalah memasangkan antara simbol dengan bunyi silanya. Jadi nanti kalian bikin nih kotaknya. Ya, kotaknya bikinnya yang rapi ya, pakai penggaris, bikin sendiri. Ya, jangan minta bikinin orang tua, harus bisa sendiri ya. Nih, contoh sila ke-1. Nah, bunyi silanya apa kamu tulis? Ya, simbolnya apa juga ya. Kalau misalkan Miss aku mau gambar
pakai pensil warna, Miss, simbol silanya boleh. Nggak apa-apa, tapi kerjainnya tetap di buku tulis ya. Sama, yang sila kedua juga, bunyi silanya apa, tulis. Simbolnya apa, ya. Oke. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Nah, coba kita lihat nih ya, di sini ada orang, yang pertama ada yang sedang beribadah sholat, ada juga yang sedang pergi ke gereja, ada juga yang pergi ke pura, ke wihara, dan ke kelenteng. Coba ini kira-kira pengamalan sila keberapa ya? Oke, di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah. Pertama, ada beribadah bersama keluarga. Nah, berarti gambar yang tadi itu adalah contoh dari sila pertama. Karena sila pertama apa coba? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang A. Kalian pernah nih ya, pasti kalian selalu melakukan ini kan? Beribadah bersama keluarga. Yang B, berdoa bersama keluarga. Nah, ini pasti selalu dilakukan juga nih, ya kan? Yang C, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, atau sebelum belajar. Ya, ini pasti selalu kalian lakukan juga kan, ya? 3, saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Oke, untuk di sini kita akan mempelajari tentang ungkapan, ya. Nah, baru kemarin kita pelajari ungkapan, hari ini juga kita pelajari juga, oke? Miss mau bacakan dialognya, jadi kalian perhatikan, oke? Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara, ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Mutiara, sama-sama, Dik. Oke, coba nih dari dialog ini nih ya. Mana sih yang termaksud dengan ungkapan? Coba nih, kita cari tahu sama-sama ya. Yang pertama ada kutu buku. Maksudnya kutu buku apa sih? Oh, saya tahu, Miss. Kutu buku artinya bukunya punya kutu. Bukan. Ya, bukan itu artinya. Nah, ini artinya. Kutu buku artinya adalah orang yang suka membaca buku. Pasti dari kalian nih ada yang suka membaca buku ya. Nah, kalau kalian suka membaca buku itu namanya kutu buku. Selanjutnya ada bintang lapangan. Maksudnya apa nih bintang lapangan? Apakah di lapangannya itu banyak bintang? Oh, tidak. Seperti ini nih. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga. Nah, misalkan kalian punya kakak atau punya orang tua atau punya saudara misalkan yang ahli nih dalam olahraga, main olahraganya jago. Nah, itu bisa disebut dengan bintang lapangan ya. Rendah hati. Maksudnya apa nih? Apakah hatinya itu rendah? Enggak, bukan. Nah, artinya adalah tidak sombong. Ya, siapa nih yang di sini rendah hati nih? Ya, pasti semuanya harus di sini rendah hati ya, nggak boleh sombong. Ada besar kepala. Apa tuh besar kepala? Berarti kepalanya besar gitu ya? Enggak, bukan. Nih, besar kepala artinya tuh sombong.
Siapa di sini yang besar kepala? Nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada ya yang besar kepala ya. Mudah-mudahan anak 2B semuanya rendah hati. Oke ya, tugasnya jadi yang tadi memasangkan simbol sila dan bunyi silanya, halaman 13. Simbol silanya digambar. Ya, kalau mau diwarnain juga boleh, tapi yang bagus. Ingat, dibikin garisnya yang rapi ya. Nanti kan Miss lihat nih siapa yang nggak rapi nih. Waduh, jangan sampai nggak rapi nih ya. Oke, cukup sekian ya penjelasan dari Miss. Terima kasih banyak sudah dilihat videonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jangan lupa tugasnya langsung dikerjakan supaya tidak menumpuk. Nanti kalau sudah langsung dikirim ke link. Oke, thank you.